Kesel. marah-marah, atau bahkan mungkin karena orangnya lebih pendiam gitu ya, dia mengunci diri di kamar. Waduh. Malu. Ketemu Nangis teman-teman ya, malu, nangis. Itu saja kita bisa kategorikan bahwa itu sedang tidak sehat mental. Oh. Gitu. Jadi konteksnya sangat luas sekali. Jadi kita tidak bisa Iya, menyempitkan dalam satu perspektif kalau dikatakan tidak sehat mental. Ada orang bilang, oh lagi nggak sehat mental atau apa. Lu kata gue yang di RSJ. Bukan. Jadi bukan hanya itu. Bukan kayak gitu ya. Halo sahabat-sahabat seperjalanan, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan. Podcastnya para frater dan para imam Keuskupan Agung Jakarta. Kita kembali lagi di podcast episode yang kesekian ya. Iya. Dan kali ini kita telah kedatangan seorang Romo. Romo bukan sembarang Romo. Betul Bimo? Iya, karena dia Romo paroki saya. Iya. Nah, ya pertama itu ya. Iya. Jadi spesial. paroki mana ya? Saya paroki di mana itu ya? Singapura. Wih. Nah, paroki Kelapa Gading itu ya. Oh, paroki Kelapa Ya, Gading. masih- Udah berapa lama Anda di paroki Kelapa Gading? Saya itu ya. Dari lahir saya di Oh, paroki. dari paroki. Oke. Tapi apa udah kintai. Saya boleh Paroki diajak? Belum. Obrolan ini. Oh iya. Oke, Sudah lama nggak ketemu. Oh iya. Udah lama nggak ketemu. Jadi kangen kita ini. Oke. Ngobrol aja ya kan. Iya kan? Iya, Oke. Jadi ngerasa nggak diajak bicara. Karena Oh, kan iya. saya bukan Kelapa Gading. Oh, iya. Ya ini telepon Romo Patrick coba. Iya. Oke, dan ya Romo ini Romo yang masih fresh, masih segar, masih charming. Ya nggak? Apanya? Karena kita setelah kedatangan Romo Tino. Romo Tino. Yeay. Halo. Romo Tino, sehat ya? Sehat luar biasa, mantap. Luar biasa, mantap. Kalau nggak sehat pasti nggak kesini. Betul. Iya, karena bahaya. Ya, Romo, wah, kompak kita. Kompak nih ya. Oke. Jadi Romo Tino ini sebelum menjadi Romo dia jadi frater ya. Ya, ternyata. pasti. Oh iya, betul kan? Ya, betul. Nah, terspesialnya lagi ternyata teman-teman, Romo Tino itu juga pernah menempuh pendidikan di University of Catholic of Atmajaya. Iya. Oh ya, oke. Catholic University of Atmajaya. Saya in Jakarta Semanggi, right? Iya. Oke. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Sorry ya. Oke. Dan jurusannya dulu apa? Bimbingan konseling. Oh iya. Betul? Jadi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling, dan ya. konseling. Iya. Lulus S1 kan? Kayaknya begitu. Waduh, terus tapi memilih menjadi imam Proji Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Biasa. Oh, biasa. Emang itu dulu kenapa bisa masuk apa? Emang nggak dapet pekerjaan? Jadi ini sebetulnya sesi di minggu Oh. panggilan atau gimana? Oh iya, sorry. Oke, kita langsung aja ya. Ya, Kita ke temanya dong. Langsung Ke aja temanya. temanya. Temanya kita akan membahas soal yang lagi viral akhir-akhir ini. Viral akhir-akhir Lagi ini. hot, hangat-hangatnya akhir-akhir ini. Apa ya? Banyak soalnya nih. Iya, betul. Salah satunya adalah isu soal kesehatan mental. Oke. Kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental. Nah, pertama-tama nih, Mo. Iya. Kenapa isu kesehatan mental ini bukan baru hangat ya, maksudnya menjadi hangat lagi, menjadi isu yang berkembang justru pada masa-masa sekarang ketimbang yang dulu-dulu. Nah, sebelum sampai masuk ke sana, sebagai wujud tanda bahwa kita sehat mental, silahkan memperkenalkan diri dulu. Iya, Iya. benar juga. Sebelah kiri dan kanan saya ini ya. Iya, benar. Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti pengen tahu namanya Iya, siapa. benar. Silakan namanya Sorry, siapa? lupa ya. Ya, nalurinya ini memang tetap moderator. Tetap ya moderator. Ya? Iya. Namanya siapa? Saya Frater Putra. Frater Putra, tingkat berapa Frater? Tingkat 1. Tingkat 1. Sebelah kiri saya? Saya Frater Bimo. Nanti ada tulisannya di bawah. Oh Saya iya. bikin susah editornya. Iya, saya juga ya. Tingkat berapa sekarang? Saya tingkat 3 sekarang. Tingkat 3, tingkat 1. Tingkatnya di? Tinggalnya di Cempaka Putih Timur. Oke. Seminari Tinggi Keuskupan Agung Jakarta. Frater Bimo? Sama dong. Sama Oh, dong. iya. Kan kita sama. Oh, bukan yang di Samadhi ya nih ya? Bukan. Bukan. Dong, saya di Oke, jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga perlu tahu nih yang tinggal di sini dari tingkat berapa sampai tingkat berapa, yang di Samadhi tingkat berapa sampai Saya kita tingkat jadi berapa. wawancara Iya. ya. Kebalik ya? Sorry ya. Oh, kebalik. Ini mungkin podcast Romo Tino. Bukan. Ya, lanjut. Iya, itu tadi. Pertanyaannya. Kenapa? Kenapa isu-isu kesehatan mental baru panas lagi pada masa-masa ini? Yang pertama, yang pasti saya tidak tahu itu mulainya kapan. Tapi kalau bicara mengenai isu kesehatan mental, sudah
sejak lama ya ini juga bisa menjadi isu. Cuman memang karena masuk ke konteks pandemi COVID-19, masih ingat ya 2020 ya? Oh, ingat sekali. Masih ingat sekali. Itu momen yang nggak terlupakan pasti ya. Untuk Bimo terutama, ini Frater Bimo pasti punya memori yang sangat luar biasa di tahun 2020. Nah, itu pelan-pelan keadaan pandemi COVID-19 itu bukan hanya melanda secara fisik, karena sakitnya secara fisik, tetapi juga pelan-pelan itu mengganggu kesehatan mental seseorang. Maka semakin ke sini, apalagi di konteks kota Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, itu juga menjadi isu sentral, dan terutama ya banyak saudari-saudara kita yang kalau boleh dikatakan istilahnya adalah mengalami entah frustasi, mengalami entah stres, entah mengalami depresi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nggak tahu ya mulainya kapan, tapi ini menjadi hangat karena COVID ya, masa-masa pandemi. Iya, saya kira diawali dengan masa COVID-19 ya. Dan dari situ mulai kemana-mana. Jadi entah ada yang merasa, apalagi sekarang kita masuk di era new normal dengan perkembangan teknologi yang semakin merebak. Nah ini, jadi yang tadinya masih sekian tahun lagi diprediksi, tetapi karena COVID-19 akhirnya itu dipercepat, ya kan? Pertumbuhan atau peningkatan atau berkembangnya teknologi semakin dipercepat. Nah, mulai dengan pembelajaran online misalnya. Betul. Sekarang kan apalagi dengan COVID ya semuanya pasti dengan online. Adanya podcast kita? Iya, betul. Nah, ini kan salah satu wujud ya kan. Kita mau tetap hadir, tetapi gimana caranya ya? Nah, udah lewat online, lewat teknologi, mengandalkan internet dan lain sebagainya. Begitu. Berarti memang orang-orang karena pandemi itu kaget ya. Kaget pasti. Kaget. Dan kagetnya itu bisa dua, bisa positif. Karena podcast ini kan positif. Oh iya, positif. betul. Ataupun juga tadi ya, kesehatan mental itu kenanya kesana, kena mental ya. Kena mental. Ada istilah zaman sekarang kan ya. Kena mental. Kena mental. Itu betul. negatifnya di situ ya, karena orang kaget sama pandemi. Karena banyak perubahan yang terjadi. Iya. Ya. Banyak perubahan yang terjadi dari segi apapun. Sehingga membuat kita ya mau tidak mau mesti beradaptasi. Ya termasuk mulai dari lingkungan kita sendiri ya, orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekolah, pekerjaan, keluarga, semuanya. Semuanya beradaptasi ya akibat dari pandemi COVID-19. Betul, ada yang positif, ada yang negatif. Gitu. Nah, berbicara soal perkembangan zaman. Ya. Kan tadi Romo menyebutkan juga perkembangan teknologi. Ya? Betul. Salah satu yang menjadi masif, salah satu yang Ya. menjadi lebih terkenal adalah media sosial. Media sosial, Ya, betul. betul kan ya? Sosial. Media sosial. Kayak saya tuh sebelum ini udah survei dulu. Oh iya. Bahwa 90% Waduh. orang berusia. Serius ini saya survei bentar ini, serius. Ya, saya percaya. Serius ini. Saya percaya. 90% orang usia 18 sampai 29 tahun Yes. itu adalah pengguna aktif media sosial. Dan Dan mereka menghabiskan 24 jam itu sama 2 jam untuk menggunakan media sosial. setiap hari. Yes. 2 jam. 2 jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Bisa membayangkan segi positifnya ya kalau 2 jam itu mereka nonton podcastnya Project Iya. ya. Luar biasa ya. Setel semua video dari awal sampai akhir. Iya betul. Aduh. Karena di grafiknya tuh kalau nggak salah dengar waktu saya masih frater, yang nonton tuh sekitar 50 tahun ke atas loh. Ini 18 ya? Nih, 18 sampai 29 tahun. Iya, silakan teman-teman muda yang usia 18 sampai 29 tahun. Ayo. Mari nonton. Gunakan 2 jam Anda untuk Iya. untuk sesuatu yang positif ya. Positif. Yes, of course. Iya. Ya, dah begitu. Nah, perkembangan media sosial ini Romo. Iya, gimana? Salah satu saya juga baca-baca kan sebelum Iya. ini ya. Adalah munculnya gejala ini social comparison. Berarti dia membandingkan dirinya dengan apa yang dia lihat di sosial media. Betul. Contoh nih misalnya saya kan sekarang udah boleh ini kan gara-gara pandemi untuk menunjang kegiatan belajar supaya lancar. Betul. Ini bawa HP. Iya. Terus udah saya lihat HP, kok kayaknya saya kan di asrama sendiri gitu kan, di kamar sendiri, kok melihat teman-teman kayaknya bisa sampai malam atau enggak liburan ke Ngapain itu ngapain sampai malam? ya nggak tahu, tanya teman saya ya kan.
liburan ke Bali, kemana gitu Luar kan. biasa. Teman-temannya anak Jakarta Selatan ya. Oh, of course ya. Jadi kalau mau belajar bahasa yang which is calling me aja gitu. Oke. Calling me. Sekarang ada istilah jujurli loh. Iya, jujurli. Iya, jujurli saya gue sih emang itu banget ya. Tapi Tangsel enggak, Tangsel. Saya pikir Jakarta Selatan. Bukan Jaksel ya, Tangsel. Iya, Tangsel, karena ya. sama-sama selatan memang yang selatan. Ya, oke, fokus lagi. Iya. Oke. Fokus lagi ya. Adanya tadi ya social Social comparison itu ya. Jadi saya membandingkan dengan apa yang saya lihat. Nah, kan biasanya yang dilihat di sosial media itu tuh yang di-post itu kan yang bagus-bagus. Misalnya. Misalnya ya tadi liburan, Oke. lagi asik sama teman-teman atau enggak sama ya pokoknya sama circle-nya itulah happy gitu kan. Itu yang membuat biasanya seorang menjadi aduh kok gue gini amat ya, gue sendiri, gue apa. Apakah ini termasuk salah satu gejala terganggunya kesehatan mental kita? Oh, oke. Sebelum sampai ke sana, Ada lagi. Sorry ya saya melompat. kita mesti tahu dulu nih, ya kan? Masing-masing dari kita pasti sudah tahu mengenai perspektif tentang kesehatan mental itu apa. Jadi secara sederhana dikatakan kita sehat mental. Kalau saya sederhana ya, saya nggak punya definisi dari macam-macam. WHO ataupun KBBI itu ada. Silahkan dibaca sendiri. Tetapi saya menyimpulkan, orang dikatakan sehat mental itu kalau mampu menerima dirinya dan lingkungannya apa adanya dengan kegembiraan. Dan menghargai orang lain. Itu berarti kita masuk dalam kategori sehat mental. Di luar itu, silahkan diterjemahkan sendiri berarti. Ya, jadi kalau misalnya sudah masuk dalam konteksnya yang dikatakan Frater Putra tentang social comparison, itu kan berarti bagaimana saya boleh dikatakan membandingkan ya istilahnya ya, membandingkan dengan keadaan sekitar apa yang dilihat di media sosial, bahkan mungkin bukan hanya soal liburan dan sebagainya, tapi tokoh-tokoh tertentu itu punya pengaruh luar biasa dari media sosial itu. Misalnya tokoh publik tertentu menggunakan produk tertentu. Oh iya, Ya. endorse. Saya maka tidak mengatakan ya, cukup hati-hati di sini. Terus kita merasa bahwa karena dia pakai, lalu oke, lalu saya juga pengen pakai. Oh iya benar. Misalnya bagaimana cara memutihkan wajah, ya kan? Oke. Banyak orang ya dengan segala cara upaya, saya tidak tahu gimana caranya, pokoknya pakai alat itu atau pakai entah obat atau apalah istilahnya. Bagaimana cara supaya bisa wajahnya putih seperti tokoh itu misalnya. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa apa yang ada pada diri kita inilah adalah anugerah. Ya Frater Putra ya wajahnya seperti ini ya anugerah kan ya. Iya, of course. Nggak pakai apa-apa ya? Enggak. Oh nggak pakai. Dia pernah pakai tapi jadinya putihnya cuma bidil-bidil. Panu. Jadi panu. Jangan di-spill. Nah, Frater Bimo juga seperti ini, wajahnya adalah anugerah Tuhan, ya sudah seperti ini gitu kan. Tapi di luaran sana banyak saudari-saudara kita entah siapapun berusaha sedemikian rupa ya. Itu bahkan bukan hanya soal membandingkan soal liburan, tetapi bahkan mungkin ekstrimnya jadi apa yang ada di media sosial ya kita berusaha sedemikian rupa ingin sama. Nah, itu kan juga salah satu unsur kalau seandainya kita merasa diri tidak puas dengan diri kita. Insecure dalam bahasa sekarang. Nah, itu sudah masuk dalam salah satu kategori tidak sehat mental ya. Jadi kategori tidak sehat mental ini sangat luas dan kita tidak boleh menyempitkan dalam konteks tertentu. Misalnya orang dikatakan tidak sehat mental itu berarti mereka yang ada di RSJ misalnya. Oh iya. Tidak hanya itu, tetapi dalam kehidupan normal pun ada. Jadi seandainya kita lagi ujian, ya kan, terus sudah belajar itu banyak, terus nilainya nggak sesuai dengan harapan, ya kan, nilainya tidak sesuai harapan, lalu terus marah-marah, Wah, iya. Kesel. marah-marah, atau bahkan mungkin karena orangnya lebih pendiam gitu ya, dia mengunci diri di kamar, Waduh. malu. Ketemu Nangis teman-teman ya, malu, nangis. Itu saja kita bisa kategorikan bahwa itu sedang tidak sehat mental. Oh.
gitu. Jadi konteksnya sangat luas sekali. Jadi kita tidak bisa Iya, menyempitkan dalam satu perspektif. Kalau dikatakan tidak sehat mental, ada orang bilang, oh lagi nggak sehat mental atau apa. Lu kata gue yang di RSJ, bukan. Jadi bukan hanya itu. Bukan kayak gitu ya. Gitu, Putra. Ya, oke, Romo. Silakan. Mas. Saya. Iya, iya. Jadi menarik ya kata Romo Tino itu kan berarti kesehatan mental tidak hanya yang di rumah sakit jiwa, Iya, tapi betul. juga seringkali kita pun juga pernah mengalami itu ya. Pasti pernah ya. Pasti Berarti bisa pernah. dibilang begitu ya. Iya, setiap kita pasti Pernah mengalami. karena itu kan sebuah keadaan ya. Iya, Hmm. iya. Keadaan yang kadang-kadang kalau pas lagi stabil kita lagi oke. Iya. Tapi kalau pas lagi labil ya kan, kalau bilangnya apa? Ababil ya. Iya. Ya udah itu masuk kategori Ababi. itu istilah tahun berapa ya? Saya udah lama tidak mengenal. Iya, sorry ya. Tolong nanti itu ditit gitu. Gitu. Iya. Terus berarti sekarang pertanyaannya kalau misalkan memang kita mengalami saat-saat seperti itu, pertanyaannya bagaimana kita menyadari situasi-situasi yang seperti itu? Itu kan Betul. yang susah kan orang-orang Benar. menjalaninya itu kan. Betul. Ya itu pertanyaan yang bagus. Biasanya pertanyaan yang bagus itu susah jawabannya. Ya kan? Pertanyaan yang bagus itu susah jawabannya. Menurut Pater Putra apa kira-kira? Apa Gimana? gimana? Jadi ini ya, Iya. cara supaya Iya, gimana supaya supaya kita tetap- menyadari. Menyadari. Nah, kalau ini sharing dari saya aja ya Iya. pribadi. Ya misalnya setiap hari gitu kan. Kalau di seminari kan ada refleksi. betul. Kita nulis perasaan. Iya. Udah. Kalau saya sendiri kalau misalnya lagi sedih saya tulis sedih. Hmm. Kalau lagi senang saya tulis senang. Itu sebenarnya jadi healing buat saya ya. Nah, Bagaimana saya express my Healing kan? Iya. Healing buat saya Iya. express my expression gitu jadi nulis seenggaknya oh saya sudah menumpahkan ini gitu. oke. Nah, kalau buat teman-teman muda yang ada di sana gimana? Kira-kira. Ya, oke. Saya lagi. Oke. Kalau saya ya mungkin di Apa yang sini bisa diusulkan? istilahnya refleksi tapi kalau di luar mungkin bisa di teman-teman di sana bisa nulis kayak diary gitu aja Romo. Bisa. Boleh. Dear ya, tuh. diary kayak itu kan. Kayak Salah satu yang bisa digunakan. Atau kadang kalau kita atau mungkin bukan hanya kita ya, teman-teman juga bisa ikut mencoba kalau seandainya dalam keadaan diri menyadari itu oke ya kalau kita menyadari. Masalahnya kita nggak Kita nggak menyadari sadar. nih. Wah, itu. bahwa kita sedang dalam keadaan tidak sehat mental. Iya. Tapi yang pasti ciri-ciri tadi bagaimana kita mampu menerima keadaan diri dan orang lain atau di sekitar kita dengan apa adanya dan gembira sambil kita juga menghargai orang lain. Nah, kalau sudah berada di luar koridor itu, nah kita bisa cek sebetulnya. Checks ourselves. Jadi kita lihat ya. Kalau saya pas lagi labil, lagi posisi nggak oke ya. Ada kan dulu misalnya istilahnya apa sih? Bad mood gitu Oh, bad misalnya. mood ya. ya. Setiap kita pasti mengalami Iya, kan. betul, Bad mood, betul, ya. bad mood. Apakah itu salah? Enggak. Enggak. Ya, setiap orang bisa mengalami itu. Tetapi ketika sudah itu terjadi dan kita menyadari, yang paling penting itu menyadari. Sadar. Sadar. Masalah kalau nggak menyadari ya gimana kita mau memberikan Betul. tipsnya ya. Betul. Kalau sudah menyadari, salah satu yang bisa dilakukan tadi seperti yang disampaikan oleh Pater Putra. Kita bisa hening sebentar ya. Kalau dalam hidup rohani kita ya, kita bawa dalam doa misalnya ya. Atau kalau secara kehidupan sehari-hari, healing-healingnya orang muda ya kan. Ya biasanya mungkin bisa ambil waktu sebentar, take your time ya untuk sendiri gitu ya. Ambil me time. Me time. Entah mau ngapain boleh misalnya sekedar jalan sebentar misalnya. Ya, jalan sebentar kemana. Atau kalau punya teman atau sahabat, kita bisa cerita. Orang yang dipercaya ya. Dengan catatan itu ya. Orang yang kita percaya lalu kita bisa cerita. Harapannya dengan kita bercerita, sedikit beban yang ada dalam diri kita itu bisa tercurahkan. Gitu. Moga-moga demikian. Nah, masing-masing kita itu punya caranya masing-masing. Pasti Pater Bimo, saya, Pater Putra, ya selain refleksi pasti punya cara-cara lain. Yang setiap kita pasti berbeda-beda. Tetapi yang pasti kita pertama mesti menyadari. Menyadari. Tuh, kata kuncinya ya. Menyadari dulu. Sadar. Kalau udah sadar, tahu, oh ya nih kayaknya saya lagi nggak sehat mental nih ya. Iya. Entah marah, entah mudah
kecewa atau dan macam-macam, ya mari saya menyadari, saya bawa dalam doa. Biasanya saya begitu ya, saya bawa dalam doa, lalu bahkan mungkin dalam ekaristi saya persembahkan dalam ekaristi. Keadaan saya lagi nggak mood misalnya, lalu pelan-pelan ya itu meredah dengan sendirinya. Oh iya. Saya menyadari pasti ada rahmat di situ. Luar biasa. Makanya jadi imam loh kok jadi Iya. perompang. Iya, Itu iya, salah iya. satunya. Banyak cara-cara lain ya. Iya, iya. Jalan-jalan kreatif lain yang bisa dilakukan sebetulnya. Gitu. Keren ya, Iya, benar, keren luar banget. biasa. Jadi memang harus sadar. Sadar, itu yang kunci utama adalah kesadaran. Betul. Terus kalau teman-teman punya teman yang nggak sadar-sadar, sadarin ya. Gimana caranya? Wih. Oh iya, itu ditepok. kalau Anda ngantuk. Sorry. Gitu. Sorry. Ya, iya. Tapi Ya. tapi banyak orang-orang di sana bilang, ini terlalu cepat ngejudge bahwa lu sakit mental gitu katanya. Kayak misalnya ada di sosmed ini katanya, aduh ini kayaknya gue bipolar deh, ini kayaknya gue sakit ini deh, kayaknya gue Iya, anxiety disorder deh, kayak cepet Makin banyak pemahaman Anda iya ya kan dengan saya istilah-istilah itu. riset. Oh Iya, riset. Dia siap sekali tadi. Iya ya, siap sekali loh. Saya sampai belajar parah gitu sih. Parah banget ya. Parah sebenarnya sampai kena ini juga. Mental. Kan. Iya. Karena saya anxiety sebenarnya di sini. Oke. Kan. Iya. Gitu loh. Jadi katanya kok terlalu mudah, ini dikit-dikit sakit mental gitu. Itu gimana tanggapan? Ya, sebetulnya ya itu ya, kita kembali menyadari. Saya sebetulnya ingin menawarkan 1-2 gagasan ya berkaitan dengan ini. Penting sekali selain bentuk penyadaran kita sebagai pribadi, kita itu sebagai orang muda, orang tua, anak-anak, remaja, siapapun lah, mesti menyadari identitas kita. Itu penting sekali. Identitas kita sebagai manusia. Bahkan mungkin Bapak Kardinal menambahkan ya dalam konteks Sita Ardas kan, identitas kita sebagai manusia yang bermartabat. Nah, itu penting ya. Ketika kita tahu siapa kita ya, sebagai manusia, saya menyadari bahwa itulah yang melandasi ya bagaimana kita hidup di dalam entah diri kita dengan diri kita sendiri maupun dengan sosial kita. Kalau kita paham, kita tahu identitas diri kita seperti apa, nah itulah yang menjadi landasan di dalam perjalanan hidup kita. Maka kalau tadi dikatakan ya jangan buru-buru ngejudge gitu ya. Waduh, kayaknya saya lagi bipolar atau enggak anxiety disorder. Anxiety ya, itu kecemasan ya kan. Saya sulit bahasa dengan bahasa asing. Iya, of course. Saya dengan bahasa Indonesia. Itu kecemasan ya. Iya, kecemasan, Gangguan kecemasan, kekhawatiran, nah itu dan teman-temannya. Yaitu tidak buru-buru menghakimi diri sendiri itu benar. Iya. Tetapi balik lagi bahwa ketika kita menyadari kembali mengenai keadaan diri kita, itulah menjadi salah satu tanda ya dalam diri kita. Oh, kayaknya kan setiap kita kalau misalnya mau sakit tertentu atau ada infeksi tertentu, Gejala. Iya, betul. aduh kok kayaknya demam nih, waduh. Oh. Kok kayaknya demam dia ya kan, atau aduh habis ini kok kayaknya encok atau apa dan seterusnya. Itu kan berarti ada gejala. Ya kan. Bukan buru-buru kita menghakimi atau menjudge itu, tetapi kita sungguh-sungguh mau mencoba untuk menyadari gejala-gejala itu. Kita bisa list itu. Iya. Ya nggak perlu dibombardir ya, nggak perlu dieksplor kemana-mana. Ya untuk diri kita sendiri, ya kan. Nah itu kesempatan kita untuk yang namanya self healing, ya kan. Okay. Self healing itu supaya dalam keadaan yang seperti ini saya mesti ngapain ya? Iya. Ya kan, dalam keadaan misalnya refleksi tadi salah satu caranya. Kan dalam keadaan refleksi ini kan saya bisa menyadari bentuk-bentuk penyadaran diri. Gitu. Begitu. Gitu teman-teman. Jadi kuncinya ada di kesadaran diri untuk menyadari, lihat ada gejala-gejala nih kan sebelum jangan cepat-cepat ngejudge diri sendiri, kasihan dirinya sendiri.
Bahkan mungkin diri sendiri kita bisa memberikan apresiasi. Wih, betul. Kalau Apresiasi dalam diri. keadaan misalnya saya kok marah ya. Tadi kenapa saya kok marah misalnya? Saya bisa bicara dengan diri saya sendiri ya. Lalu mengatakan ya, saya hari ini sedang dalam keadaan kecewa sehingga saya marah. Tetapi saya sadar saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau ingin mengasihi sesama kita, jadi saya nggak marah lagi. Misalnya, contoh ya. Bisa. Secara sederhana kita bisa lakukan itu. Itu bicara kepada diri kita sendiri. Bahkan seluruh indera kita ini itu bisa menjadi daya ya, menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dan itu menjadi kunci juga karena seringkali indera kita tuh jarang disapa ya. Karena indera sudah Masih di bawah, di kamarnya di bawah. Indra ada ya? Ada. Gak ikut sini ya? Enggak. Ya. Ntar disapa dia soalnya kalau di sini. Ya, jadi kita punya teman namanya Frater Indra. Iya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu, ya oke lanjut. Jadi gini, Romotino, Iya. ini menarik kan tadi ada gejalanya, ada ininya. Tapi tadi di awal juga Romotino sempat bilang ini memang bukan hal yang baru, Iya. bukan hal yang baru kan ya, bukan hal yang baru, bukan. Dan itu juga mungkin membantu juga kita untuk bisa menyadari kesehatan mental kita ya. Jadi memang kalau kita mengalami kena mental itu tadi, berarti memang itu hal yang wajar Iya, benar. dalam hidup kita gitu ya. Kayak cycle of life aja ya gitu. Iya, kan. itu hal yang wajar gitu ya. Circle. Oh iya, circle. Life cycle. Cycle ya. Iya, life cycle. Cycle apa circle? Oh iya, oke lanjut. Jadi itu hal yang wajar gitu ya. Iya, benar. Bahkan kalau ini biar ada Katolik. Oke, siap Mas. Lanjut. Ya. Ya, bahkan kalau di kitab suci kan ada tuh ya. Menurut saya bacaan kemarin tuh kan kita dengar kisahnya Daud. Iya kan? Daud. Itu bagus banget Iya kan? rasanya. Kisahnya Daud. Ada tokohnya namanya Raja Saul, raja yang pertama. Yes. Itu pun Raja Saul kena mental. Kena dia. mental Kena penyakit sebetulnya. mental. Iya betul. Dia Melihat Daudnya begitu. karena dia tahu Salah, Daud iya. cuman karena kata-katanya putri-putri di Yerusalem itu dia ngomong kan Daud beribu-ribu, Daud Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Laksa ya. Dari situ aja dia udah kena mental gitu kan ya. Dia pengen ngejudge Daud, pengen Iya. ngebunuh Daud, marah sama Daud, bahkan sampai Ngejar-ngejar kalau kan? di bahasanya kitab suci itu kan ada roh jahat yang mempengaruhi dia baru tenang kalau misalkan Daud main kecapi. Iya. Nah, itu kan dari Sebetulnya zamannya kan- Daud aja kan udah ada gitu kan. Istilah kena mental ya. Kena mental tuh. Keren ya. Betul. Inspirasinya sudah ada sejak dulu sebetulnya. Sejak Ya dulu kan? tuh. Dan itu juga menjadi hal yang apa ya? Hal yang biasa kalau kita sedang dalam keadaan tidak baik. Oh iya. Maka ada istilah apa? It's okay not to be okay. Ini. Saya nggak apa-apa nih kalau saya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ya nggak masalah. Misalnya datang ke Frater Putra UMK gitu ya, atau Misinar, Oke. atau ke Frater Bimo bilang, Prat, saya lagi galau nih, Pat. Ya nggak apa-apa, nggak masalah kan? Nggak apa-apa, emang Nah. boleh. It's okay not to be okay. Jadi ya itu yang menjadi apa ya, keistimewaan kita sebagai pribadi, sebagai manusia. Maka itulah yang menjadi apa ya, selain bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, maka ya bukan musuh rohani, tetapi ya inilah kita harus menyadari juga hidup kita itu kan bukan hanya soal fisik ya, Bukan hanya soal fisik. bukan hanya soal mental, tapi juga ada rohaninya. Ya. Maka dalam antropologi kitab suci kan manusia terdiri dari 3 nih, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiga-tiganya ini menjadi sesuatu yang penting, menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang seutuhnya. Gitu. Keren. Bagaimana cara melatih tubuh, jiwa, dan roh? Wah, saya punya tipsnya. Gimana? Baru retret saya baru dapat ini. Kalau cara Gimana? melatih tubuh gimana, Frater Putra? Kok ada? Ya olahraga. 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 Iya dong, ya. melatih tubuh ya, fisik itu kan, olahraga. Terus? Kalau melatih jiwa gimana? Jiwa berdoa ya, bener nggak? Oh bukan ya. Itu roh. Oh iya itu dong. Jiwa ya pada. Jiwa apa jiwa?
jiwa apa sih jiwa gimana? Jiwa cara melatih jiwa. Olah jiwa. Olah jiwa, betul. Dan terakhir ada olah roh. Ini. Sebenarnya Santo Ignatius itu udah mengajarkan. Betul. Ya. Ya kan? Ketika misalnya ini boleh dicoba ketika bangun tidur gitu loh. Misalnya. Misalnya kita lagi tidur kan, terus alarm bunyi. Bangun. Bangun. Yang pertama, sadari perasaan ketika bangun tidur itu. Hmm. Ada males kah, apa Ya, excited, perasaan. Iya. perasaan atau gembira. Nah, setelah itu dinilai nih, kenapa ya kok gue bisa males? Kenapa bisa gembira banget? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Perasaan-perasaan itu muncul, ya kan? Itu Bahkan kadang mungkin bangun terus bad mood ya. wah, Iya, itu kan bisa. Iya, benar. Heeh. dicari Aduh, gitu kan. dicari. Bangun, aduh pagi misa lagi gitu ya. Ya kan, ya kan. Ya, Nah. bisa jadi. Aduh, kuliah lagi. Betul, ya kan? kuliah lagi. Dah. Atau mungkin ada yang excited, bangun buru-buru, wah iya ngerjain tugas paper nih belum kelar ya kan? Wah. Wah. Kok excited? Itu dulu saya. Oh iya, oke. Iya. Iya, setelah itu ada satu lagi, yaitu Setelah itu kita memohon rahmat. memohon rahmat. It would follow ya. Iya. Rahmat yang dimohon apa? Iya. Dan menimpul. Jadi supaya kita jangan terlena rasa malas kita. Hmm, Dan kalau misalnya kita gembira, kita bisa menjaga api kegembiraan yang telah Tuhan Betul. berikan kepada kita. Ya kan kalau kita pagi gitu bangun, misalkan pagi bangun terus bad mood. Seharian tuh bisa bad mood gitu iya. kan. Bisa. Oh, Maka ada yang Parah. namanya apa? Mestakung ya. Semesta mendukung. Istilah kapan lagi? Udah lama. Jadi kalau keadaannya itu benar ya sebagai bentuk penyadaran diri. Jadi kalau keadaan kita bad mood, jangan membiarkan kita dikontrol oleh Oleh bad keadaan. mood itu. Yes. Ya. Karena yang pegang remote-nya, turn off sama turn on-nya itu ada di kita. Iya. Bukan keadaan di sekitar kita yang menentukan keadaan kita, Hmm. tapi kita sebagai manusia yang menentukan. Jadi kalau udah bad mood, ya kita jangan mau dikuasai oleh bad mood itu. Dengan proses tadi yang diusulkan oleh Frater Surya, Frater Surya, Kaza, Ini komedi Putra. pasti kan. Frater Putra dan Frater Bimo. Nah Iya. itu teman-teman atau bapak ibu semua juga bisa melakukan hal yang sama. Ini bangun, kenapa ya kok Romo? Saya merasa, aduh lemes ya kan? Iya benar. Nggak seger. Bangun, aduh nanti ditagih utang lagi, ya, misalnya, ya kan? Tapi jangan sampai bahwa keadaan itu yang mengendalikan kita. Tapi kita yang mesti mengendalikan situasi. Ya, itu. Turn off sama turn on-nya ada di kita. Kita mau bad mood, kita mau pencet, ya terjadi. Kita mau matikan, kita mau alihkan dengan hal yang lebih menggembirakan atau yang positif, ya juga terjadi. Amin. Karena kendalinya Ada di kita. Gitu. Jangan lupa memohon rahmat Tuhan. Iya. Pasti Iya dong ya. dalam doa Dalam doa. pribadi, ekaristi, ya kan kita mempersatukan itu semua dalam kurban ekaristi. Gitu. Oke. Jadi Jadi ya, ya. Kompak memang. Emang ini Kompak sekali. Saudara kita udah kembar latihan nih memang nih. chemistry. Iya, betul. Ayo Bimo. Ya, maka teman-teman yang terkasih, berarti kalau kita lihat perbincangan kita selama berapa menit ini? Berapa Mas? Hampir 2 jam ya. Wah, tidak juga. Ya, mungkin kita bisa mengambil buah-buahnya sedikit ya. Pertama, tadi kalau kita sudah dengar dari Romo Tino, bahwa isu tentang kesehatan mental ataupun tadi kena mental itu tuh sudah lama. Sudah lama. Bahkan dari tadi kita temukan Daud sama Saul itu ya. Iya, Si Udah Saul kena itu mental, udah Iya. kena mental karena Daud gitu kan. Lalu yang kedua, kita sendiri harus sadar gitu ya sama diri sadar. kita pertama-tama. Kalau mau tahu kesehatan mental kita seperti apa, ya kita yang harus sadar, menyadari itu semua. Lalu yang ketiga, caranya seperti apa ya tadi kita baru bahas itu ya. Mungkin salah satu cara kecilnya tadi dengan mengenal perasaan-perasaan yang ada, dari perasaan itu kita kenal ada pengalaman apa di balik perasaan itu. Ya. Dan terakhir kita mohonkan rahmat kepada Tuhan ya. Gitu ya Romo Tino ya. Betul. Ada satu lagi Mas tadi. Apa tadi? It's okay. Not to be okay. Not to be okay. Dia lupa. It's okay. Not to To be be okay. okay. Jadi kalau pas lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, nggak perlu heboh. Ya, itu biasa Iya, ya benar. dalam kehidupan kita dan itu menjadi bagian dalam kehidupan. Jadi sangat wajar sekali kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, tetapi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ini ya kita perlu kendalikan, kita perlu olah ya. Kita perlu maintenance ya supaya ini tidak
berkepanjangan atau menjadi larut. Dan seperti tadi yang saya katakan di awal, penting bagi kita untuk terus mampu, itu pasti dengan mohon rahmat Tuhan, menerima diri. Menerima diri. Menerima diri itu penting sekali. Penerimaan diri, apapun keadaan kita dan siapapun kita, dan juga menerima keadaan orang lain dan sekitar kita dengan penuh sukacita. Sukacita. Ya. Dan ditambahkan, ya, karena kita tahun penghormatan kepada martabat manusia, ya kita juga mampu untuk menghargai orang lain. Sehingga dengan itu kita bisa merasakan yang namanya sehat secara mental, sehat secara fisik, dan juga sehat secara rohani. Amin. Yeay. Amin. 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 Baik, terima kasih Romo Tino. Terima Sehat kasih, ya? saya sehat. Sehat ya? Mental saya juga sehat. Amin. Amin. Oke. Rohani? Rohani sehat. Aman ya. Kita mesti cek dulu. Of Fisik? course, sehat sekali. Oke. Mental? Sehat juga. Rohani? Apalagi Oh, ya. mantap. Luar biasa ini ya. Kalau Romo gimana? Fisik? Oh, mantap. Oke. Apa tadi? Mental? Mental. Luar biasa. Rohani? Alhamdulillah Wah. baik. Puji Tuhan. Terima kasih Romo Tino Makasih, sudah Romo Tino. berbincang-bincang sama Teman-teman. kita semua. Terima kasih sahabat-sahabat seperjalanan yang sudah bergabung semua. Jangan lupa kita semua adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Betul, Itu amin. kuncinya. Yes. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye. Salam sahabat seperjalanan.